my great students of English Literature class grade 12. In this very special occasion, we're going to talk about the second conditional. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang the second conditional. Atau ada juga yang menyebutnya conditional sentence type 2. Anak-anak semua pasti ingat, di kelas 11 kita telah mempelajari tentang the first conditional atau conditional sentence type 1. Jadi sebenarnya fungsi dari the second conditional itu apa sih? Let's look at this explanation. Kita lihat penjelasannya. If you are going to be talking about something that has possibility of occurring but is unlikely, then you will require the use of the second conditional. Jadi, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang punya kemungkinan terjadi tapi tidak terjadi, kita menggunakan the second conditional. Nah, anak-anak ingat-ingat ya, second conditional. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian ya. Sekarang kita lihat contohnya. Here we have the example of the second conditional. Ini adalah contohnya. If my sister won the lottery, she would give me half of her winnings. Jika saudara perempuanku memenangkan undian, dia akan memberikan setengah dari hasil kemenangannya untukku. Apakah ini terjadi? Kenyataannya ini tidak terjadi, dia tidak menang undian. Makanya dia menggunakan second conditional. Kita menggunakan second conditional untuk menceritakan kondisi ini. Seperti pada conditional sentence type 1 or first conditional, second conditional terdiri dari dua klausa. Ingat-ingat, the second conditional itu ada dua klausa. Yang pertama if clause, dan klausa berikutnya adalah main clause. Atau klausa utama ya, ingat-ingat. Jadi ada dua, if clause dan main clause. Klausa pengandaian dan klausa utama. Sekarang kita lihat struktur kalimatnya dalam the second conditional. So this is the pattern of the second conditional. The first we have if. Setelah if diikuti oleh klausa past simple. Setelah itu kita letakkan koma di sini, kemudian baru present conditional. Kalau di first conditional, present conditional pada first conditional kita menggunakan will, di sini kita menggunakan would. Ingat-ingat would atau wouldn't ya. Would atau wouldn't ini diikuti verb pair form atau kata kerja bentuk dasar. Atau kita biasa menyebutnya infinitive. Sekarang kita lihat contohnya di sini. If I won $1 million, I would buy a new car. Ingat-ingat tadi terdiri dari dua klausa ya. Klausa pengandaian, if clause. Ini adalah klausa pengandaian. Kemudian koma, setelah koma kita mempunyai klausa utama atau main clause. Sekarang kita lihat strukturnya ya, kita samakan dengan patternnya. Kita samakan dengan rumusnya. Yang pertama kita punya if, nah ini sama ya. Kemudian kita punya past simple, klausa past simple. Apa sih penanda past simple itu? Nah di sini penandanya ya, won, ini adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, ini penanda past simple. Kemudian jangan lupa setelah if clause kita letakkan koma dan present conditionalnya di sini. Ini adalah klausa present conditional. Ingat-ingat bentuknya would, kemudian diikuti verb pair form by. Nah, ini kata kerja bentuk dasarnya adalah by. Jadi would diikuti kata kerja bentuk dasar. Oke? Sebagai catatan di sini, dalam past simple form atau bentuk past simple di second conditional ini agak berbeda dengan
past simple yang biasa kita pelajari. Perbedaannya di sini adalah dalam penggunaan verb be. Ini agak berbedanya hanya di sini ya, penggunaan verb be. Kalau di past simple yang biasa kita pelajari, itu kan kalau menggunakan be, itu kita bisa menggunakan was atau were. Was digunakan ketika subjeknya I, he, she, and it. Sedangkan were digunakan ketika subjeknya adalah you, we, and they. Tapi khusus dalam the second conditional, apapun subjeknya ketika kita menggunakan be, kita menggunakan yang were. So, I were, she were, he were, it were, they were, we were, you were. Begitu ya. Nah, itu dalam penggunaan be. Be itu setelah be, nah tidak ada kata kerja ya. Bisa diikuti noun atau adjective. Kita lihat contohnya di sini. If I were you, I would quit smoking. If I were you, I would quit smoking. Jika aku menjadi kamu, aku akan berhenti merokok. Ada dua klausa, if clause, klausa pengandaian, kemudian main clause, klausa utama. Nah, di sini ya, biasanya kan I was. Khusus second conditional, semua subjek, apapun subjek ketika menggunakan be, be-nya adalah were. Oke, diingat-ingat ya. Contoh kedua, if I were the president, I would lower taxes. Jika aku menjadi presiden, aku akan menurunkan pajak. Oke. Diingat-ingat, jadi ini tidak terjadi ya. Dia tidak menjadi presiden. Kalau kalimat pertama, aku tidak menjadi kamu. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi, makanya kita menggunakan second conditional. Sebagai catatan lagi di sini, jika if clause berada di awal kalimat, jangan lupa setelah if clause harus ada koma. Tetapi jika if clause berada di belakang, tidak perlu ada koma. Kita lihat contohnya. They would stay longer if they had more time. Nah, ini kan klausa utamanya di depan. They would stay longer. Kemudian kalimat pengandaiannya di belakang. If they had more time. Jadi tidak perlu ada koma. Oke, selanjutnya untuk klausa utama kita tidak hanya menggunakan would. Kita bisa juga menggunakan should, could, or might untuk menggantikan would. Sebagai contoh, if I had more free time, I could travel around the world. Jika aku punya waktu luang lebih, aku bisa berkeliling dunia. Tapi kan tidak punya waktu luang yang lebih ya, jadi tidak bisa. Oke, kalimat yang kedua, if I won $1 million, I could stop working. Jika aku memenangkan jutaan dolar ya, aku bisa berhenti bekerja. Nah, tapi kan ini tidak terjadi. Makanya memakai kalimat pengandaian yang the second conditional. Oke? Bagaimana sih menggunakan second conditional? Nah, ini the conditional sentence type 2 atau the second conditional digunakan untuk membicarakan sesuatu yang unreal, tidak nyata ya. Tidak benar, tidak nyata, atau tidak mungkin terjadi di masa sekarang, in the present, atau di masa depan, the future. Things which don't or won't happen. Hal yang tidak atau tidak akan terjadi. Ini contohnya, if I had a car, I would drive it every day. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi ya, atau tidak akan terjadi. Oke, tidak mungkin atau tidak akan terjadi.